Selamat datang di website bonoedumedia.com, website yang menyebarluaskan pengetahuan. Kali ini kita akan membahas tentang artikel yang berjudul begini, isi peraturan terbaru tentang penerimaan peserta didik baru PPDB di Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Informasi lengkap terkait dengan artikel ini silakan kunjungi di link deskripsi dan silakan klik linknya menuju website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan. Berikut ini ulasan tentang begini isi peraturan terbaru tentang penerimaan peserta didik baru PPDB di Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Para pemirsa sekalian, di website ini mengupas tentang Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya, tentang PPDB. Di Permendikbud ini para pemirsa sekalian ada beberapa pasal. Pasal 1 ini tentang ketentuan umum, apa saja definisi yang harus kemudian kita pahami terkait dengan istilah-istilah yang ada di dalam Permendikbud ini. Yang pertama yaitu terkait dengan taman kanak-kanak itu apa, di sini dijelaskan ya. Yang kedua terkait dengan sekolah dasar yang disingkat SD itu apa, itu yang ini dijelaskan. Kemudian yang ketiga terkait dengan SMP, sekolah menengah pertama ya, di sini juga dijelaskan. Kemudian yang keempat terkait dengan sekolah menengah atas yang selanjutnya disingkat SMA. Nah, ini dijelaskan para pemirsa sekalian. Kemudian yang kelima yaitu SMK, sekolah menengah kejuruan yang disingkat, nah selanjutnya disingkat SMK. Nah, ini dijelaskan. Berikutnya yang keenam, penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB. Nah, ini untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, kemudian yang ketujuh, data pokok pendidikan yaitu yang disingkat dengan Dapodik ya, ini istilah yang dipakai. Nah, nanti silakan para pemirsa sekalian, di sini lebih detailnya nanti bisa dilihat di website ya. Nah, di sini di video ini kami gambarkan secara ringkas ya. Yang nomor 8 yang dimaksud pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 9. Pemerintah daerah yaitu kepala daerah atau unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Kementerian yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Kemudian 11, menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Nah, berikutnya di bab kedua tentang tata cara penerimaan peserta didik baru. Nah, di sini dijelaskan di pasal 2 ya tentang PPDB ini dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel gitu ya. Nah, yang berikutnya di pasal ketiga ini tentang persyaratan ya, bagian kedua persyaratan, ini pasal 3. Pasal 3 ini tentang TK. Kemudian pasal 4 ini tentang SD. Kemudian pasal 5 ini tentang SMP. Kemudian yang 6, pasal 6 yaitu tentang SMA atau SMK. Kemudian di pasal 7 ini tentang persyaratan, berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan. Kemudian pasal 8, nah ini juga masih terkait dengan berkas. Kemudian pasal 9 juga demikian. Ya, begitu juga pasal 10, 11, nah ini masih tentang berkas.
Baik, selanjutnya para pemirsa sekalian, bagian ketiga, jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Ada pada pasal 12, ini disebutkan ada 4 jalur pendaftaran PPDB, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan kemudian prestasi. Pada pasal 13 ini dijelaskan tentang zonasi, berikutnya 14, 15, 16, nah berikutnya 17 juga masih tentang zonasi, 18, 19, 20, itu juga sampai pasal 20 berbicara tentang zonasi ya. Berikutnya para pemirsa sekalian, untuk jalur afirmasi itu dijelaskan pada pasal 21. Nah, berikutnya juga di pasal 22. Nah, itu masih berbicara tentang jalur afirmasi. Berikutnya pada paragraf 4, yaitu pada pasal 23 itu berbicara tentang jalur ketentuan tentang jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya, pada pasal 23. Di sini dijelaskan dengan sangat jelas ya. Berikutnya pada pasal 24 yaitu tentang jalur prestasi. Ketentuannya ada di sini para pemirsa sekalian. Nah, berikutnya pada pasal 26 yaitu berbicara tentang tahapan, bagaimana tahapan pelaksanaan PPDB ini di pasal 26, 27. Kemudian terkait dengan pengumuman pendaftarannya dijelaskan pada pasal ketentuan pada pasal 28. Nah, berikutnya untuk pendaftarannya bagaimana? Itu pada pasal 29. Nah, selanjutnya seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran itu dijelaskan pada pasal 30, 31, 32. Nah, dan juga di 33. Baik. Berikutnya terkait dengan pengumuman penetapan peserta didik baru, itu ada pada pasal 34. Nah, berikutnya tentang ketentuan tentang daftar ulang, itu ada di pasal 35. Nah, dan 36, 37. Baik, itu para pemirsa sekalian terkait dengan pasal-pasal yang ada di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini. Masih ada beberapa keterangan lain di beberapa pasal berikutnya yang bisa para pemirsa sekalian simak di dalam website Bono Edumedia ini, yang linknya sudah kami cantumkan di link deskripsi. Silahkan diklik ya. Berikutnya para pemirsa sekalian, ini kami cantumkan PDF-nya yang bisa para pemirsa buka, dibaca, ataupun juga ada link downloadnya, bisa para pemirsa download di sana ya. Nah, para pemirsa sekalian tetap semangat ya. Di sini di bawahnya juga kami cantumkan link tema-tema terkait dengan PPDB yang sesuai dengan kebutuhan para pemirsa sekalian. Ada 16 tema pilihan, silahkan para pemirsa memilih yang mana yang sesuai dengan keinginan para pemirsa sekalian, yang sesuai informasi yang ingin didapatkan. Baik, demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.